Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Kita tahu, uang itu adalah hal yang sangat penting. Uang tidak dapat kita pisahkan dari hidup kita. Saking pentingnya uang, banyak orang melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya. Nggak jarang, sebagian dari mereka terjebak menjadi budak uang. Saya yakin sahabat semuanya tidak ingin mengalami hal tersebut. Kita harus mampu menjadi tuan bagi uang kita, bukan menjadi budak uang. Pada video kali ini kita akan membahas 4 cara yang dapat kita lakukan agar kita tidak terjebak menjadi budak uang. Agar kita mampu menjadi tuan bagi uang kita. Apa saja sih 4 cara tersebut? Simak terus video ini sampai selesai ya. Karena secara ringkas, pembahasannya akan tersaji pada video berikut ini. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengundang sahabat semuanya untuk bergabung di kelas online Finansial Transformasi. Di kelas ini kita akan mengupgrade pengetahuan kita tentang perencanaan keuangan. Kita juga akan memperbaiki tentang program keuangan yang telah tertanam pada pikiran bawah sadar kita. Kita semua tahu bahwa pikiran bawah sadar mengendalikan sebagian besar hidup kita, termasuk di dalamnya aktivitas keuangan kita. Salah satu bukti bahwa program keuangan itu sangat penting untuk diperbaiki adalah ada begitu banyak orang yang tahu bahwa perilaku boros itu negatif, tetap saja ia terjebak pada perilaku tersebut. Hampir semua orang tahu bahwa nabung itu baik, tapi banyak orang kesulitan untuk menabung, walau penghasilan mereka sangat besar. Yang lebih memprihatinkan nih, ada begitu banyak orang sudah bekerja keras, kualitas dirinya bagus, tapi tetap saja penghasilannya nggak meningkat. Segitu-segitu saja jumlahnya. Itu juga pertanda bahwa program keuangannya butuh di-upgrade, butuh diperbaiki. Jadi saya mengundang sahabat semua untuk bergabung di kelas ini. Kita bareng-bareng meningkatkan kualitas diri dan memperbaiki program keuangan kita. Cara bergabungnya, silahkan temukan informasi lebih lengkapnya pada deskripsi video ini. Sampai ketemu di kelas online Finansial Transformasi. Visi produktif tentang uang itu penting. Agar kita tidak terjebak menjadi budak uang, maka milikilah visi produktif dalam proses merencanakan keuangan kita. Goal dari sebuah visi produktif adalah memiliki passive income. Kita punya aset yang mana aset tersebut mampu menghasilkan uang tanpa kita harus terlibat secara lebih jauh pada apa yang kita punya tersebut. Visi produktif inilah visi untuk memiliki aset, visi untuk memiliki passive income yang akan menyelamatkan kita agar kita selamanya tidak menjadi budak uang, agar kita tidak selalu mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga untuk mencari uang sepanjang masa. Ada banyak cara agar kita memiliki passive income, mulai dari membeli properti yang kemudian kita sewakan, membeli tanah yang kemudian juga kita sewakan, atau Anda mengkoleksi saham agar memiliki dividen, atau bahkan mungkin Anda membeli obligasi yang hasilnya dapat kita gunakan sebagai sumber income kita. Apapun pilihan aset yang ingin Anda punya, maka target punya passive income itu harus kita tetapkan. Passive income sebagai ending dari visi produktif kita itu sangat penting agar kita tidak selamanya bekerja, menukarkan waktu, pikiran, dan tenaga dengan uang. Orang-orang yang tidak memiliki visi finansial atau visi finansialnya bukan visi produktif, katakanlah visi konsumtif, maka mereka selamanya akan terjebak pada aktivitas bekerja. Sepanjang waktu, sepanjang tahun, mereka menukarkan pikiran, waktu, dan tenaga mereka untuk mencari uang. Setelah mereka punya uang, mereka akan menggunakannya untuk hal-hal yang sifatnya mungkin konsumtif. Sebagai ilustrasi, Andi dan Arif adalah 2 orang sahabat yang sama-sama bertekad mengubah nasibnya dengan cara menjadi seorang TKI. Mereka berdua sama-sama bekerja di negara yang sama dengan penghasilan yang sama, yakni mendapatkan penghasilan bersih 10 juta rupiah per bulan.
Namun, Andi memiliki visi yang berbeda dengan Arif. Visi yang dimiliki oleh Andi adalah ia ingin benar-benar membangun aset. Sementara visi yang dicanangkan oleh Arif adalah ingin membeli rumah dan mobil. Mereka sama-sama berniat bekerja sebagai TKI selama 10 tahun. Mereka juga orang yang sama-sama sangat hemat. Dalam setahun mereka mampu mengumpulkan tabungan bersih senilai 100 juta rupiah. Setelah bekerja selama 2 tahun, Andi dan Arif pada akhirnya mampu mengumpulkan tabungan sebesar 200 juta rupiah. Pada tahun kedua ini, mereka melakukan pembelian yang sama, yakni sama-sama membeli sebidang tanah. Bedanya, Andi membeli tanah pekarangan, sedangkan Arif membeli tanah yang disiapkan untuk membangun rumahnya. Setelah Andi berhasil membeli sebidang tanah tersebut, Andi pun memutuskan untuk menanam pohon kelapa pada tanah yang telah ia beli tersebut. Setelah di tahun kedua, Andi dan Arif berhasil membeli tanah. Kemudian mereka melanjutkan kebiasaan baiknya menabung. Di tahun keempat, Andi dan Arif sama-sama mampu mengumpulkan uang senilai 200 juta rupiah. Bedanya, Arif menggunakan uang tabungan tersebut untuk membangun rumahnya. Sementara Andi menggunakan uang tersebut lagi-lagi untuk membeli sebidang tanah. Dan tanah tersebut lagi-lagi digunakan untuk menanam pohon kelapa. Di tahun ke-6, Andi berhasil mengumpulkan uang lagi senilai 200 juta. Begitu juga dengan Arif. Namun bedanya, uang yang diperoleh oleh Arif total dipakai untuk membangun rumahnya. Praktis di tahun ke-6 ini, akhirnya Arif berhasil menyelesaikan proses pembangunan rumahnya. Uang yang digunakan untuk membangun rumahnya tersebut senilai 400 juta rupiah. Sementara Andi masih melanjutkan kebiasaannya, yakni membeli sebidang tanah dan kemudian menanaminya tanah tersebut dengan pohon kelapa. Kebiasaan baik Andi tersebut dilanjutkan sampai pada tahun ke-8. Di tahun ke-8, Andi telah berhasil membeli 4 bidang tanah yang berisi tanaman kelapa semua. Sementara Arif di tahun ke-8-nya ia memutuskan untuk menggunakan uang tabungannya untuk membeli sebuah mobil baru. Baru di tahun ke-10, Andi memutuskan untuk membeli tanah yang disiapkan untuk membangun rumahnya. Sementara Arif memutuskan untuk mulai menyimpan uang membeli tanah pekarangan yang kemudian digunakan sebagai lahan pertaniannya. Kemudian di tahun ke-10 mereka sama-sama pulang, namun mereka mendapatkan kondisi yang berbeda. Arif telah memiliki sebuah rumah, telah memiliki sebuah mobil, dan sebidang tanah pertanian. Sementara Andi telah memiliki 4 bidang lahan pertanian yang berisi tanaman kelapa yang telah panen. Praktis, ketika Andi pulang, ia telah memiliki passive income yang bersumber dari tanaman kelapanya. Sementara Andi juga telah memiliki sebidang tanah yang ia siapkan untuk membangun rumahnya. Sementara Arif, ia masih kebingungan, ia masih belum memiliki penghasilan yang tetap. Dari ilustrasi tersebut, visi finansial itu penting. Walaupun mungkin Andi belum memiliki rumah, namun ia telah memiliki investasi yang dapat ia gunakan untuk hidup. Ia telah memiliki 4 bidang lahan pertanian yang ditanami pohon kelapa dan sebidang tanah yang siap ia gunakan untuk membangun rumah. Kondisinya berbeda dengan Arif. Ia memiliki hanya sebidang tanah pertanian dan memiliki sebuah rumah dan mobil yang sangat bagus. Namun ia belum memiliki penghasilan. Ia tidak memiliki pekerjaan. Dari ilustrasi tersebut kita dapat tahu persis bahwa visi finansial itu punya pengaruh yang sangat besar di jangka panjang. Mungkin dalam jangka pendek nggak ada bedanya, tapi setelah jangka panjang semuanya akan terlihat sangat berbeda. Orang-orang yang tidak memiliki visi produktif akan terjebak pada aktivitas bekerja selamanya. Sementara jika visinya produktif, maka kemungkinan ia memiliki passive income sangat besar, sehingga ia dapat bekerja dengan lebih ringan dan lebih nyaman. Ketika kita mampu memiliki passive income, pada titik inilah kita mampu menjadi tuan untuk uang, bukan lagi menjadi budak untuk uang. Menganggarkan uang dalam proses mengeluarkan uang itu penting.
Penganggaran adalah merencanakan pos-pos mana saja yang akan kita siapkan dalam proses pengeluaran uang kita. Kita harus tahu berapa banyak uang yang kita gunakan untuk konsumsi. Kita juga harus punya dana darurat, tabungan, dan mungkin dana proteksi. Agar kita mampu disiplin dalam mewujudkan visi finansial kita juga harus disiplin dalam proses menganggarkan uang. Disiplin dalam menyusun rencana anggaran atas uang yang kita keluarkan itu penting agar kita punya panduan. Orang-orang yang tidak punya kedisiplinan dan tidak punya perencanaan dalam proses menganggarkan uang, mereka akan sangat mudah terjebak dalam belanja konsumtif. Karena mereka tidak memiliki rencana yang jelas atas uang yang mereka gunakan, maka mereka sangat mudah terjebak pada aspek promosi, ikut-ikutan orang, mengikuti tren, dan melakukan berbagai belanja yang gak penting lainnya. Seberapapun banyak uang Anda, kalau Anda tidak memiliki anggaran yang jelas, tidak punya rencana yang konkret dalam proses mengelola uang, maka sangat mungkin uang itu akan habis. Pada titik inilah, anggaran yang sangat konkret yang harus kita ikuti dengan disiplin dalam proses pengelolaan uang itu akan menjadi penolong kita agar kita mampu menjadi tuan bagi uang kita, agar kita tidak dikendalikan oleh uang kita. Berterima kasih kepada uang itu menempatkan satu kesadaran bahwa uang hanyalah alat. Ketika ia datang kita bersyukur, ketika ia pergi kita juga berterima kasih. Kedatangan uang artinya kita mendapatkan amanah, mendapatkan rezeki. Ketika uang itu pergi artinya kita telah mendapatkan manfaat dari keberadaan uang itu. Uang yang telah kita miliki telah membantu kita memenuhi berbagai kebutuhan kita. Kesadaran untuk selalu berterima kasih kepada uang inilah yang akan membuat kita mampu mengendalikan uang. Berterima kasih kepada uang ketika ia datang dan ketika ia pergi akan menciptakan rasa syukur yang sangat besar. Rasa syukur ini pada akhirnya akan membuat kita benar-benar menjadi manusia yang mampu mengendalikan uang. Kita adalah tuan dari uang itu karena kita selalu bersyukur atas kedatangan dan kepergian dari uang tersebut. Satu hal terpenting lain yang harus kita punya adalah sikap mental merasa cukup. Orang-orang yang terjebak dalam keserakahan, yang terjebak pada akhirnya menjadi budak uang adalah ia tidak memiliki sikap cukup terhadap uang yang ia punya. Ketika punya 10 juta, ia menginginkan yang 100 juta. Ketika sudah punya 100 juta, ia menginginkan yang 1 miliar. Begitu seterusnya. Keserakahan akan membuat kita lupa. Keserakahan akan membuat kita jarang bersyukur. Selalu saja yang dilihat yang belum kita miliki. Rasa cukup terhadap uang dan menghindari serakah terhadap uang itu membuat kita nyaman. Berapapun banyak uang yang Anda punya, jika Anda tidak memiliki rasa cukup dan selalu merasa kurang dan khawatir terhadap uang yang kita miliki, itu menyiksa. Itu membuat kita terjebak menjadi budak uang. Saya teringat salah satu kisah yang dituturkan oleh salah satu peserta yang mengikuti kelas saya. Ia bercerita bahwa ia ingin pergi ke Belanda. Dan setelah ia cek uang tabungannya, sebenarnya uangnya ada. Tapi ia khawatir saja, khawatir kalau uang itu kurang. Khawatir kalau setelah ia pergi ke Belanda, ia tidak memiliki uang yang cukup lagi untuk memenuhi kondisi-kondisi yang ia tidak dapat kendalikan. Jika dicermati dari sisi perencanaan keuangan, kondisi ini bagus. Ia memiliki perencanaan yang sangat matang tentang uang yang ia kelola. Namun sayang, ia memiliki rasa cukup yang sangat rendah. Ada keserakahan yang sangat kuat yang ada pada dirinya, sehingga kondisi ini menciptakan kekhawatiran yang sangat luar biasa. Maka merasa cukup dan nyaman dengan uang yang kita punya, berapapun nilainya, dengan yakin bahwa ada Tuhan yang menjamin kita, ini ada kalanya penting, agar kita nggak terjebak pada rasa kurang, agar kita nggak terjebak pada keserakahan. Merasa cukup bukan berarti kita berhenti bekerja untuk mencari uang, tapi satu sikap mental bahwa uang ini cukup dan mampu menjamin kita. Kita tetap berjuang, kita tetap punya target, tapi bersyukur dan merasa cukup dengan uang yang kita punya itu penting
untuk membuat mental kita sehat. Itu penting agar kita tidak terjebak pada keserakahan. Itulah 4 hal yang mampu membuat kita tetap menjadi tuan bagi uang kita, yang membuat kita mampu mengendalikan uang kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.